Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini saya akan membuat tutorial yaitu cara melakukan perhitungan metode AHP, yaitu Analytic Hierarchy Process, untuk penelitian jenis SPK ya, baik itu untuk skripsi ataupun untuk tugas akhir ataupun penelitian-penelitian yang lain menggunakan metode AHP. Metode AHP ini cukup populer digunakan karena keakurasiannya yang cukup tinggi. Apakah ini benar? Sekarang kita akan mulai proses perhitungan. Yang pertama, sebelum proses perhitungan itu ada langkah-langkah, yaitu yang pertama itu asal data. Asal data itu dari mana data itu didapat dulu, dengan cara apa, kemudian baru kita proses perhitungan menggunakan metode AHP. Nah, di sini di kolom sebelah kiri ini ada rekapitulasi pengisian angket ya. Ini angket, ini hasilnya, kriterianya menggunakan 4 kriteria, kemudian ini sampelnya. Kemudian kalau kita lihat di sini di atas ini adalah angketnya. Ini untuk penentuan siswa bermasalah ya di sebuah SMP. Jadi menggunakan 4 kriteria. Yang pertama adalah kepatuhan, kemudian kehadiran, kemudian nilai lapor, kemudian jiwa sosial. Nah, dari kriteria ini ada beberapa nilai rank atau sub kriteria, yaitu dari 50, kemudian 50 sampai 9, dan yang terakhir adalah 90 sampai 99. Kemudian di kolom sebelahnya ada nilai keterangan. Jika dia bernilai 90 sampai 99, maka dia diberi nilai istimewa. Kemudian ada baik sekali, ada baik, ada cukup, ada kurang, dan sangat kurang. Nah, di sebelah kanannya ada kolom nilai atau bobot dari pernyataan ini. Yang pertama ada 100 untuk istimewa, 90 untuk baik sekali, 80 untuk baik, 70 untuk cukup, kurang untuk 60 untuk kurang, kemudian 50 untuk sangat kurang. Nah, sesuai dengan penilaian kepatuhan ini, maka responden selaku penilai itu memberi jawaban 60 karena berdasarkan pengawasan responden untuk kepatuhan itu cocok diberi nilai 60 ya. Itu. Kemudian kriteria kedua juga begitu, cara pengisiannya juga sama. Ini ada 70, ada 80, ada 60. Baru dari nilai ini kita rekap ke bawah sini per siswa yang disebut dengan rekapitulasi angket ya. Di sini nama alternatifnya, kemudian ini nilai C1, C2, C3, C4 ini berdasarkan dari C1, C2, C3, dan C4 seterusnya. Itu ya, ini hanya simbol kriteria. Selanjutnya kita dapatkan nilai matrik ini, nilai angket yang nanti kita akan masukkan di perhitungan AHP. Di perhitungan AHP ini, sebelum kita masuk ke perhitungan hasil angket ini, menentukan mana siswa yang bermasalah atau siswa yang tidak bermasalah, di metode AHP ini itu ada yang langkah pertama itu adalah pembuatan bobot, yaitu bobot per kriteria. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan pembuatan bobot per kriteria, di sini ada aturan yang dibuat oleh AHP, yaitu ada skala penilaian perbandingan. Nah, skala penilaian perbandingan ini wajib diketahui sebelum masuk di perhitungan AHP ya, skala. Di skala ini ada tingkat kepentingan. Tingkat kepentingan ada definisi, ada keterangan. Nanti kita pelajari satu dulu. Tingkat kepentingan ini ada 1 sampai 9 ya, 1 sampai 9. Maksudnya adalah kalau kita nilai kriteria
kepatuhan ini kalau kita nilai dari 1 sampai 9 dibandingkan dengan nilai kehadiran, itu lebih penting yang mana? Ya, maksudnya. Jadi nilai 1 sampai 9 ini itu untuk membandingkan dua kriteria ini. Ini baru dua ya. Kepatuhan dengan kehadiran ini lebih penting yang mana? Kalau kita sudah bisa tentukan misalnya lebih penting daripada kepatuhan, maka nilainya kita di sini bisa tentukan di sini. Dikasih nilai berapa? 1 sampai 9. Kemudian perhatikan di definisi. Kenapa diberi 1? 1, nilai 1 itu sama pentingnya, makanya nilainya kecil. Jadi sama-sama penting. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang membedakan, tidak begitu banyak ya. Jadi nilainya dia 1. Kalau dia bagus semua, kalau dia jelek semua, itu maksudnya dia sama pentingnya. Kemudian ada nilai 3, sedikit lebih penting ya. Berarti contohnya misalnya kepatuhan sedikit lebih penting daripada kehadiran. Kalau dia demikian maka nilainya 3. Kemudian yang nomor 5, ini ada tingkat kepentingan nomor 5, itu ada lebih penting. Ini lebih penting, nilainya 5. Contohnya di mana? Kalau misalnya kepatuhan ini itu lebih penting daripada kehadiran, maka dua kriteria ini kita kasih nilai 5. Ya. Tapi kalau dua ini tidak lebih penting, maka kita kasih nilai 3. Atau kalau dia bobotnya sama, ya. Kalau bobotnya sama, kita kasih nilai 1. Gitu. Selanjutnya ada 7. Sangat penting, ya. Ini kalau udah nilai 7 sangat penting. Contohnya begini. Ijazah SD dengan ijazah SMA itu lebih penting mana? Pasti lebih penting SMA ya, karena untuk melamar kerja itu terutama itu ijazah terakhir. Berarti kita kasih nilai dia yang SMA itu adalah 7. Ya, karena sangat penting. Terus yang di sini ada 9. Mutlak penting. Mutlak lebih penting. Mutlak itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya. Mutlak itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Contohnya apa? Antara kalau kamu diberi dua pilihan, kamu lebih baik jalan kaki atau lebih naik kendaraan bermotor, itu lebih penting mana? Jelas dia mutlak lebih penting itu yang menggunakan kendaraan bermotor, karena dia bisa kita tempuh dengan cepat. Kalau kita berjalan kaki, dia akan mendapatkan nilai 1. Ya, kenapa dia 9? Karena dia mutlak lebih penting. Gitu ya. Kemudian ada nilai tengah. Nilai tengah ini adalah nilai genap. Nilai tengah ini kalau misalnya antara 1 dan 3 ini dia itu tidak ada yang bisa ditentukan perbandingannya antara nilai lapor dengan kehadiran ini sama-sama penting, tetapi dia ada sedikit perbedaan, maka bisa kasih tengah-tengah. Misalnya kita bingung mana yang lebih penting, ternyata sama, berarti nilainya kita kasih itu adalah 2 ya. Ini 4, ini 6, kemudian ini 8. Biasanya 8 ini dia diberi nilai dia untuk menilai yang 9. Dua-duanya mutlak lebih penting, maka kita kasih nilai 8. Nah, ya. Itu penjelasannya. Kemudian nanti di sini ada keterangan. Ini yang saya katakan tadi, keterangan tadi dipahami. Nah, nanti apa sih gunanya ini untuk di metode AHP? Ini sangat berguna untuk perbandingan metode untuk mencari bobot. Perbandingan kriteria untuk mencari bobot. Oke, langsung saja penjelasan ini disimpan di otak, diingat-ingat. Nanti kita akan buka lagi. Kita langsung ke konsistensi rasio atau R1. Di
metode AHP itu ada konsistensi, yang mana konsistensi ini dinyatakan mengalihkan matrik dengan prioritas berkesesuaian, ya, menjumlahkan hasil per baris, hasil penjumlahan tiap dibagi prioritas, kemudian hasil C dibagi jumlah elemen akan didapat mak nilai tertinggi, kemudian indeks konsistensi, kemudian rasio konsistensi. Nah, ini yang kita cari adalah di nomor 12. Nah, jika rasionya konsisten, maka dia hasil perhitungannya dapat dibenarkan. Kalau nilainya itu tidak melebihi 0,1 dari perhitungan itu, maka bobot itu sudah benar. Artinya kalau dia lebih dari 0,1, misalnya 0,2, berarti kita perlu mengolah lagi untuk menentukan perbandingan di sini. Berarti di situ asal-asalan saja membeli nilai 3 ini, membeli nilai 7 ini, tidak sesuai dengan kepentingan daripada kriteria. Bisa jadi nanti nilai hasil akhir di konsistensinya itu lebih dari 0,1. Tapi kalau sudah 0,1 sekian-sekian, berarti pembobotannya sudah benar, ya. Bagaimana kalau lebih? Maka kita menghitung ulang untuk memilih, untuk membandingkan ini, ya. Kita hitung ulang. Itu kelebihan dan kekurangan metode AHP, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke perbandingan di setiap kriteria, ya. Ini perbandingannya. Jadi di sini kita singkat untuk kriteria keputusan kepatuhan, ini kita singkat KP, kemudian kehadiran itu KH, kemudian nilai lapor itu NL, kemudian jiwa sosial itu adalah JS, ya. Itu supaya untuk memudahkan dalam penyebutan. Nah, pembuatan tabel matrik perbandingan berpasangan pada setiap kriteria yang pertama itu bentuknya seperti ini, ya. Kita susun di sini KP, KH, kriteria, kemudian kita susun ke bawah ke atas untuk kriteria, kemudian di bawahnya ada jumlah. Dari mana nilai-nilai ini? Sekarang kita akan bandingkan, ya. Kenapa 1? KP berbanding KP, kepatuhan berbanding kepatuhan, berbanding dengan dirinya sendiri, maka diberi nilai 1. Sama pentingnya, diberi nilai 1 atau diberi nilai 2 karena dia di tengah-tengah, ya. Itu, ini contoh 1. Sekarang kehadiran KH berbanding dengan KP. Maksud saya KP berbanding dengan KH, diberi nilai 3. Kita lihat di atas ini. Kenapa 3? Sedikit lebih penting, ya. Jadi metode kepatuhan ini sedikit lebih penting daripada kehadiran, maka kita beri nilai 3, gitu ya. Selanjutnya nilai 5 dari mana? KP berbanding NL, kepatuhan berbanding nilai lapor, diberi nilai 5. Kalau kita lihat di bawah sini, ya, ada keterangannya. Kenapa dia 5? Karena 5 lebih penting, ya. Kenapa diberi nilai 5? Karena nilai lapor ini lebih penting daripada kepatuhan, gitu ya. Walaupun nakal anaknya tapi nilainya lapor, ya berarti ada kelebihan. Jadi begitu. Selanjutnya 7 diberi nilai
7 dari mana? Ini adalah perbandingan KP dengan JS. Kepatuhan dengan jiwa sosial ini lebih penting mana? Karena diberi 7 berarti dia lebih penting jiwa sosial daripada kepatuhan. Gitu ya. Seterusnya ada KH berbanding KH diberi nilai 1, ada KH berbanding KL, NL diberi nilai 3, ada KH berbanding JS diberi nilai 5, ada JS berbanding JS diberi nilai 3 ya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana menghitung yang 0,3? Kalau yang tadi kita berbanding antara kolom berbanding dengan baris ya, maka nilainya ini, nilainya yang ini ya, yang 1, 3, 5. Nah, bagaimana mencari nilai 0,33, 0,2, 0,1 dan ini cara menghitungnya adalah kolom ya, kolom ini berbanding dengan baris ya. Kita balik, kalau tadi kolom berbanding baris, sekarang kolom itu berbanding dengan baris. Nah, caranya adalah kita lihat di sini ada keterangan angka 0,33 ini pada kolom KP ya. Kolom KP ini ya, ini berarti ya pada kolom KP ini angka 0,33 pada kolom KP didapatkan dari asalnya 1 dibagi 3 sama dengan 0,2000 ya. Nah, sekarang maksud saya salah, bukan. Maksud saya 0,3 ini dari mana? Asalnya adalah 1 dibagi 3 ya. Nah, sekarang gini. Di sini nilainya 0,333 itu berasal dari kolom KP1 dibagi 3. Dibagi 3. Ini dibagi ini, hasilnya ini. Nah, sekarang yang kedua sama dan seterusnya. Di sini nilai 0,2000 didapat dari 1 dibagi 5. 1 dibagi 5 berarti nilai 1 dibagi 5, maka hasilnya 0,2000. Sekarang 0,1 dari mana? 1 dibagi 7, nilainya 0,1 ya. Nah, setelah ini ketemu dari sini, maka kita jumlahkan ke sini ya. Nah, sekarang mencari nilai 0,33 yang ini. Dari mana asalnya? Yaitu berasal dari sini ya. Oke, seterusnya kita akan mencari nilai yang kolom KH ya. Berarti mencari nilai ini, 2 ini, itu dari mana? Itu berasal dari kolom KH dibagi kolom baris KP ya. Kolom KH dibagi baris KP. Caranya 3 dibagi 5 hasilnya 0,3. Ini ya. Nah, selanjutnya ada 0,2000 itu berasal dari, kalau kita lihat di sini keterangannya KH, kolom KH dan NL. Kolom KH,
ya, kolom KH dan NL ini ya. Nah, yaitu 1 dibagi 3, maka hasilnya dia 0,2000 ya. Nah, selanjutnya setelah ini selesai, kita nyari 0,3 ini itu berasal dari kolom 3. Oke, sekarang kita mencari nilai 0,3 itu adalah berasal dari 1 dibagi 3 ya, maka hasilnya 0,3. Kemudian ini 1, ini berbanding dirinya sendiri yaitu JS, ini berbanding dengan ini, maka nilainya 1. Selanjutnya kita jumlah ke bawah seperti ini. Kita jumlah kolomnya ke bawah, hasilnya ini nanti yang akan kita gunakan untuk mencari nilai prioritas di bawahnya, di tabel bawahnya. Nah, di sini. Nah, untuk perhitungan yang metrik nilai kriteria ini kita akan menggunakan Excel ya. Oke, kita akan buka Excelnya. Nah, di sini sekarang kita ke Excel yang bagian ini. Kita akan lebarkan. Oke. Sekarang kita akan mulai mencari matrik nilai kriteria, yaitu kolom ini. Dari mana asalnya? Yang pertama nilai KP. KP berbanding KP nilainya ini berasal dari, kalau kita klik di sini, kita lihat rumusnya di sini. C7 berarti ini. Ya. Boleh saya blok. Oke, begini. Ya. C7 berarti yang ini ya. Kita lebarkan di sini biar agak mudah di ininya. Oke. Ini ada C7 dibagi C11. Ini ada C7, nilai C7. Ya, di sini 7. Kemudian dibagi C11. Kalau kita lihat kolom C di sini, kita cari baris ke 11, berarti yang ini. Nah, maka hasilnya ini. Ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai yang di bawahnya ini, ya, kita klik dulu. Untuk mencari nilai yang di bawahnya ini, C8 dibagi C11. Caranya sama. C8 yang ini dibagi C11, berarti yang ini. Kolom C baris 11, berarti yang ini. Maka hasilnya yang ini. Gitu ya. Paham ya? Seterusnya ke bawah. Nah, sekarang kita akan cari kolom KH. Kolom KH di sini kita lihat nilai di KH. Kita perhatikan lagi. Di sini ada rumus D7 dibagi D11. Maka di sini D7 itu adalah yang ini 3 dibagi D11. Ini adalah jumlah yang ini. Maka hasilnya ini. Ya. Seterusnya seperti itu, ini dibagi ini, dibagi ini, maka hasilnya ini. Kemudian ini dibagi ini, hasilnya di sini. Kemudian ini dibagi ini, hasilnya di sini. Kemudian 0,3 ini dibagi dengan ini, maka hasilnya di sini, dan seterusnya. Ya, gitu. Nah, sekarang kita mencari nilai jumlah. Jumlah itu adalah penjumlahan dari sini, dari kolom KP sampai kolom JS.
jelas ya, sangat mudah. Nah, sekarang mencari prioritas. Prioritas, kita klik prioritas di sini, kita klik nilai prioritas. Kemudian kita lihat hasilnya, apa rumusnya. Ada G17, berarti kolom G ini. Kemudian 17 berarti yang ini 17. Nah, ini berarti kolom jumlah yang ini. Keterangannya dibagi H14, berarti ini H. Kita cari 14 sini, berarti ini 4 ini dari mana? 4 ini adalah jumlah kriteria. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Maka di sini 4 kriteria. Ya. Jadi jadi kolom ini didapatkan dari 4 ya. G17 ini, G17 itu ini, yang ini dibagi dengan ini 4, maka hasilnya di sini. Seterusnya ini nilai yang ini dibagi 4, hasilnya ini. Nilai yang ini dibagi 4, nilainya ini. Kemudian nilai yang ini dibagi 4, nilainya yang ini. Itu ya, untuk mencari prioritas. Oke, selanjutnya di kolom membuat matrik penjumlahan setiap baris. Nah, di sini ada KP. Kalau kita klik di sini, itu penjumlahan setiap baris itu didapat dari H7. Ini kolom H7 yang ini berarti ya. Sini ada H17. Ya, ini dari berarti prioritas dari kolom ini semua. Dari kolom ini semua, ya. Dari prioritas, kita lihat di sini rumusnya. H17 itu adalah prioritas ini. Kita blok dulu. H17 ini adalah dari prioritas ini yang pertama itu dikali C7. C7 berarti di atasnya. Nah, C7 ini, C7 berarti yang satu, berarti prioritas dikali C7, hasilnya di sini ya. Oke, saya kecilkan supaya lebih mudah. Nah, sini kita asumsikan. Jadi C7 ini dikalikan dengan prioritas ini, maka hasilnya di sini. Kemudian ke sini lagi, C7 lagi 1 dikali dengan yang ini, maka hasilnya yang bawahnya. Kemudian 1 C7 dikali bawahnya lagi, maka nilainya ini. Kemudian C7 lagi dikalikan dengan bawahnya ini, nilainya bawahnya ini. Sekarang mencari KH. KH didapat dari mana? Dari kolom D3 ya, D7, yaitu nilai 3 dikali ini sama dengan ini. D3 dikali prioritas lagi yang kedua, maka hasilnya di sini. Dan seterusnya sampai ke sini ya. Itu untuk kolom setiap membuat matrik penjumlahan. Sekarang ke perhitungan rasio konsistensi. Nah, ini didapat dari mana? Ini didapat dari, untuk kolom jumlah baris ini didapat
dari, kalau kita lihat rumusnya di sini, mengcopy dari jumlah baris yang ini ya. Ini didapat dari sini. Jadi kita kopikan dari sini yang ini. Prioritas, kolom prioritas didapat dari kolom prioritas yang ini ya. Nah, ini kita kopikan ke sini. Cuman menggunakan rumus ya. Di sini dari prioritas ini pindah ke sini. Hasil ini adalah C37, ini 37 yang ini. Kemudian dibagi dengan D17, dibagi dengan ini. Berarti jumlah baris dibagi prioritas, maka hasilnya di sini ya. Nah, kemudian di bawahnya ada jumlah total dari hasil ini, yaitu 1647. Maka akan masuk di pembuatan perhitungan konsistensi CR ya. Masuk di sini perhitungan terakhir ya. Di perhitungan terakhir di sini ada penjumlahan, itu berasal dari sini ya. Ini penjumlahan. Ini pindah ke sini ya. Nah, ini ke sini dengan cara dirumus. Kemudian N ini adalah jumlah kriteria ya, yang di jumlah kriteria 1, 2, 3, 4 ya, kriteria. Kemudian maksimal jumlah N ini, maksimalnya itu berasal yaitu kita lihat rumusnya. Ini D45, ini 45, yang ini nilai ini ya, dibagi D46, dibagi ini. Berarti jumlah dibagi N. Perhatikan di sini ada jumlah dibagi N, maka hasilnya ini. Itu ya. Sekarang mencari kolom C1. Jumlah dikurangi N. Ya. Jumlah yang ini dikurangi N. Jadi 4,118 dikurang 4, maka hasilnya 0,118. Ini dikurang ini, maka hasilnya ini ya. Nah, sekarang C1 berasal dari N dikurang 1. N itu apa? N itu adalah kriterianya 4 dikurang 1 sama dengan 3 ya. N itu kriteria dikurang 1, 4 kurang 3, 4 kurang 1 sama dengan 3 tuh. Kemudian C1 jumlah dibagi N, berarti jumlah yang ini dibagi ini, maka hasilnya ini ya. Gitu. Saya blok supaya mudah. Jadi jumlah ini dibagi N itu adalah jumlah yang ini, nah, maksud saya jumlah yang ini dibagi 3, hasilnya 0,9395 gitu ya. Nah, sekarang IR itu dapatnya 0,90 ya. IR dapatnya 0,90. Sekarang kita akan lihat rumusnya. Ini berasal dari mana? Nah, IR ini kita ambil dari nilai indeks random. Nilai indeks random itu ada di sini. Ini 90 ya, 0,90, karena kita menggunakan 4 kriteria. Kalau menggunakan 5 kriteria, maka kita ambil nilainya ini 1,12.
Kalau 6 kriteria, kalau 7 kriteria, jadi kita sesuaikan bawahnya. Nah, ini dari mana angkanya ini? Indeks ini dari peraturan AHP, ya. Kita tidak bisa dibuat sendiri-sendiri. Ini dari AHP. Seperti ini. Karena kita menggunakan 4 kriteria, maka nilainya 0,9. Kita kembali ke sini. 0,9 mengambil dari indeks random dari sini, ya. Tuh. Kemudian di sini didapatkan 0,04. Dari mana? Yaitu D50. D50 itu adalah nilai yang ini dibagi dengan D49 dibagi dengan 3 ini, ya. Tuh. D49, maka hasilnya dia 0,439 karena standarnya itu adalah tidak melebihi 0,1, maka ini nilainya konsisten. Jadi tidak perlu lagi dilakukan perhitungan ulang. Maka kesimpulan dari bobot yang kita dapatkan itu adalah yang ini. Untuk bobot kriteria itu mengambil dari prioritas, ya. Nih, karena konsisten. Jadi bobot KP itu 0,5, KH 0,2, NL 0,12, JS 0,5. Itu untuk bobot. Nah, ini nanti kita akan gunakan untuk perhitungan selanjutnya. Oke. Sekarang kita masuk ke perhitungan per kriteria. Untuk perhitungan per kriteria, caranya sama dengan yang di sini, yang di matrik berpasangan ini. Nah, sama persis ini. Jadi tidak perlu saya ulang karena nanti takut kepanjangan videonya. Jadi kita tetap mencari nilai konsistennya ini. Ya, ini ada 4 kriteria, maka di sini ada kepatuhan, kehadiran, nilai lapor, jiwa sosial, ya. Nah, ini cara menghitungnya sama dengan matrik perbandingan yang kita praktekkan tadi. Karena bentuknya juga dia sama. Kalau kita lihat di sini, ya. Nah, ini. Hanya bedanya kriteria yang kita gunakan tadi itu menggunakan KP, KH, NL, JS ke sini dengan ke sini. Maka untuk perhitungan kriteria ini kita menggunakan dalam bentuk tingkatan, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan tidak. Di sini juga sama. Cara membandingkannya gimana? Baik berbanding dengan sangat baik, ya. Ya, sangat baik berbanding dengan sangat baik. Sangat baik berbanding dengan baik, nanti nilainya sini. Sangat baik berbanding dengan cukup, ya. Cukup berbanding dengan sangat baik, nilainya ini, ya. Kemudian sangat baik berbanding tidak, nilainya ini. Karena mutlak lebih penting daripada sangat baik. Kalau itu selanjutnya yang di bawah ini juga sama, kita balik. Yang ini berbanding dengan ini, yang ini berbanding dengan cukup, sangat baik berbanding dengan tidak. Kemudian ulangi lagi, yang baik berbanding dengan baik, baik dengan cukup, baik dengan tidak, dan seterusnya, ya, sampai ke nilai yang CR. Untuk kriteria yang kedua juga sama caranya seperti ini, ya, sampai ke kriteria ke-4 yang seperti ini. Nah, sekarang di perhitungan terakhir, kita di kriteria ini sudah di perhitungan matrik perbandingan untuk mencari bobot, kita sudah mendapatkan bobot prioritas ini yang akan kita gunakan nanti. Kemudian di setiap kepatuhan, di setiap kriteria ini mendapatkan nilai konsisten yang diambil dari nilai jumlah ini, ya. Nah, sekarang kita menentukan hasil perhitungan. Nah, kita lihat ke atas.
menentukan hasil perhitungan. Jadi sebenarnya sebanyak itu kita menghitung itu sebenarnya hanya mau mencari ini, ya. Hanya mau mencari yang ini, tabel ini, tabel matrik hasil ini, ya. Supaya apa? Untuk menghitung terakhir dengan cara nanti mencocokkan, yaitu nilai angket ini. Nah, sini. Baru nanti kita yang ini, ya, yang ini lawannya nanti di sini. Oke, langsung saja. Di sini ada KP, KH, NL, JS. Ya, prioritas. Kemudian prioritas utama itu didapatkan nilainya ini. Nah, dari mana? Kalau kita klik di sini, maka di sini ada rumus matrik perbandingan berpasangan. Berarti kita lihat di sini matrik perbandingan berpasangan. Dari mana dia ngambilnya? Kita lihat di sini H17. Berarti kalau kita lihat di sini H17. Berarti di sini. Nih, ya. Berarti kita menghitung menggunakan nilai prioritas. Maka yang dari sini 0,57779 ini adalah manggil dari sini. Selanjutnya yang nilai 0,2633 ini manggil dari sini, dan seterusnya sampai habis dia ke sini, ke JS, ya. Oke. Nah, sekarang itu nilai prioritas yang kita hitung banyak tadi ini, maka masuknya dia akan di sini. Selanjutnya di prioritas KP, prioritas KH, prioritas NL, prioritas JS. Nah, ini ngambilnya dari mana? Dari perhitungan prioritas per kriteria yang di sini. Ini KP. Prioritas KP. Maka kita buka di sini kepatuhan, yang prioritas kepatuhan yang ini, kita cari nilai prioritasnya. Yang ini. Maka nilai yang ini untuk prioritas kepatuhan ini masuknya di sini. Kemudian nilai prioritas KH ini masuknya kita ngambil di kehadiran ini, prioritas kehadiran ini masukkan ke sini, dan seterusnya. Ini berasal dari nilai prioritas jiwa sosial, gitu ya. Oke. Sekarang setelah kita dapatkan ini, baru kita masuk ke inputkan nilai angket. Ini ya, nilai angket. Nilai angket itu berasal dari nilai angket perhitungan awal tadi dari sini. Nih, dari sini kita copy ke sini, masukkan ke sini. Baru dari sini kita akan tentukan bobotnya. 60, ya di sini ada nilai bobot di sebelah kanan ini 0 sampai 50, 51 sampai ini 80 sampai 100. Kalau 0 sampai 50 berarti nilainya tidak, maka dia dapat nilai tidak. Maka di sini dia dapat nilai cukup, ya, maksudnya. Di sini 60 nilainya, berarti di sini 60, berarti nilainya cukup. Maka karena dia cukup, dia 60, maka dapatnya di sini cukup. Nih, ya. Kemudian dia nilainya yang kedua adalah kehadiran 70. 70 ini adalah 61 sampai 79 baik. Berarti 70 baik, maka dapatnya di sini baik. Selanjutnya ada 80. 80 sampai 100 sangat baik. Maka di sini 80, kalau kita lihat ke bawah dia sangat baik. Ini, ya. Nah, selanjutnya kita 60. 60 ini nilainya cukup, maka nilai yang di sini dia cukup. Oke, paham? Kita ulangi satu kali lagi. Yang nilai kedua 100. Kalau di sini 100 berarti sangat baik, maka di sini dia yang kedua sangat baik. Yang kedua 70. Dia nilainya cukup, nilainya baik. Maka karena dia 70, maka nilainya baik. Dan seterusnya, begitu cara ngitungnya. Nah, sekarang di sini mulai di perhitungan akhir. Di
perhitungan akhir ini kita berdasarkan nilai dari prioritas matrik hasil akhir ini ya, di sini yang nanti kita ambil ke sini. Ini berhubungan dengan di sini ya. Nah, sekarang kita boleh lihat dari mana nilai yang kriteria yang ini ya, KP, KH, NL ini. Oke, kita sekarang mencari nilai kepribadian ya, KP. Nilai kepribadian ini didapat dari C12 dikali C6. C12 itu yang mana? C12 itu adalah dari nilai cukup. Kenapa dia C12 cukup? Ya, kenapa dia cukup? Karena nilainya dia di sini keterangannya cukup. Ya. Jadi untuk menentukan dia mau dikalikan dengan berapa, itu lihat di sini. Sekarang dia baik. Maka kita lihat nilai yang kedua. C8 dikali C6. Kita lihat C8. C, ini kolom C. Ini kolom C. Ini baris 8. Berarti dia sangat baik. Maka dikalikan dengan ini. Kenapa di sini ini kan sangat baik? Karena dia nilainya 100. Maka dia sangat baik. Begitu ya. Kita satu lagi. Di sini nilainya kita klik di sini. C8 lagi dikali C6. Kenapa? C8 karena dia di sini sangat baik. Maka kalau di sini sangat baik, maka dikalikan di sini sangat baik. Ya, maka dikalikan dengan ini. Maka hasilnya juga dia lebih besar di sini dan seterusnya. Ke kanan juga demikian. Untuk mengambil nilai ini, kehadiran ini D7 berarti ini kolom D. Di sini kita lihat dulu dia baik. Berarti kita lihat di sini baik. Maka nilainya ini. Ya. Dan seterusnya begitu. Nah, sekarang untuk nilai rata-rata, jumlahnya ini penjumlahan dari sini, di jumlahnya. Kemudian kita cari rata-ratanya. Cari rata-ratanya, di sini ada min, ada mak, kemudian rata-rata. Nah, nilai rata-rata ini yang akan kita gunakan untuk menentukan siswa lebih dari 10. Kalau misalnya nilainya siswanya ada 100, maka yang nilai ke 11-nya itu menggunakan standar ini. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini, cek sini. Ya. Ini G58. Ini nilai perpindahan dari sini. Nih, kita pindahkan ke sini. Sekarang penentuannya dari sini. Dari mana dia dapat siswa bermasalah dan siswa baik? Itu adalah berdasarkan standar rata-rata ini 0,3757. Maka kalau kita klik di sini rumusnya 0, jika dia di bawah 0,3757 maka jika dia nilainya di atas 0,3757 maka dia keterangannya adalah baik. Maka dia baik. Tapi kebalikannya, jika dia lebih kecil dari 0,3757 maka dia siswa bermasalah, gitu ya. Makanya dia bermasalah karena dia nilainya di sini 0,2, sedangkan standarnya adalah 0,3. Kalau dia siswa baik karena dia di sini 0,4 dan seterusnya. Oke, begitu cara menghitung menggunakan metode AHP. Mungkin ini tidak terlalu mudah dipahami, tetapi bisa dipahami satu persatu
Semoga bermanfaat. Silakan isi kolom pertanyaan di kolom komentar jika masalah Anda tidak selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan boleh dibagikan ke kawan-kawan yang membutuhkan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Rias, salam